Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat lagi kita kembali bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik menghantar kita. Sudah memasuki bulan yang baru di tahun ini, bulan yang ke-9. Puji Tuhan, semua karena kasih dan cinta Tuhan. Biarlah senantiasa kita mau tetap datang kepada Tuhan, mengucap syukur buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepadamu saat pagi hari ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, karena kami benar-benar begitu merasakan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga boleh ada kekuatan, boleh ada kesehatan untuk kami tetap boleh datang untuk mengucap syukur kepada Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Menaikkan pujian yang terbaik untuk Engkau, dan biarlah Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami, sehingga setiap puji-pujian yang naik di hadapan Tuhan boleh menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Semua jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari semua kita bangkit berdiri. Kita mau meninggikan dan kita mau mengagungkan nama Tuhan saat ini bersama-sama. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kau telah tebus dosaku, menjadi baru, kini ku hidup bagimu. Aku kan selalu setia pada panggilan Raja, bagi kemuliaan-Nya. Ku mencari kerajaan-Mu dan hidup di kebenaran-Mu. Semua kan ditambahkan di hidupku. Takkan lagi ganti tempatmu. Yesus, Engkaulah nomor satu. Selamanya ku ingin hidup bagimu. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan haleluya. Kau telah tebus dosaku dan ku menjadi baru, kini ku hidup bagimu. Aku kan selalu setia pada panggilan Raja, bagi kemuliaan-Nya. Sama-sama kita sorakan, amin. Kerajaanmu dan hidup di kebenaran-Mu. Semua kan ditambahkan di hidupku. Takkan lagi ganti tempatmu. Yesus, Engkaulah nomor satu. Selamanya ku ingin hidup. Ku mencari kerajaan-Mu. Ku mencari kerajaan-Mu, amin. Dan hidup di kebenaran-Mu. Semua kan ditambahkan di hidupku. Haleluya. Takkan lagi ganti tempatmu. Siapa Dia? Amin. Haleluya. Selamanya ku ingin hidup bagimu. Hidupku bukan milikku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku, di dalamku. Ku mencari kerajaan-Mu dan hidup di kebenaran-Mu. Semua kan ditambahkan di hidupku. Amin. Haleluya. Takkan lagi ganti tempatmu. Yesus, Engkaulah nomor satu. Selamanya ku ingin hidup bersama-sama. Sorakan haleluya. Ku mencari kerajaan-Mu dan hidup di kebenaran-Mu.
baik untuk Tuhan. Karena terlalu besar kasih Tuhan bagi setiap kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih halamasan ya hanulia kiara lamasin arakura sikini aralamas. Terlalu baik Engkau bagi hidup kami, bahkan hidup yang Kau berikan bagi kami. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
sana nama raiki amara sikini adalah masana adalah masikini adalah mas. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu bagi setiap kehidupan kami. Hararasana lama sana roku rasina nama rasiki. Ajar kami untuk menghargai setiap tetes darah yang sudah Kau berikan bagi hidup kami. Hidup yang Kau berikan bagi kami Tuhan melebihi dari segalanya. Kalau kami boleh ada sampai pada saat ini, Tia hamar ya tulo suku narala sakya. Semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah setiap pujian kami boleh naik di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu yang akan berdiri dari tempat ini dan menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan yang baru buat setiap jemaat yang mendengarnya Tuhan. Bahkan setiap siapapun yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Kami yakin dan kami percaya mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan jalannya Tuhan Yesus firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Gembala akan membawakan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan, kawanan domba yang diberkati Tuhan. Kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan September. Dengan segala kondisi yang kita harus yakin dan percaya, Allah turut bekerja dalam segala satunya yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang ada. Mari, Kitab Kejadian pasalnya yang kedua. Kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Kitab Kejadian pasal 2, ayatnya yang ke-7 tertulis demikian. Kejadian pasal 2, ayatnya yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Puji Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Setelah Allah merestorasi dunia ini dari hari pertama sampai hari yang ke-6, maka ciptaan yang terakhir adalah Dia menciptakan manusia. Manusia, saudaraku, dibentuk dari debu tanah dan Allah berkata, Allah bekerja dengan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Saudaraku, yang dihembuskan inilah roh, nafas, saudaraku, roh. Maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Menjadi makhluk yang hidup. Tetapi kita tahu semua bahwa dalam pasalnya yang ketiga, manusia jatuh dalam dosa. Dan akibat dari jatuh dalam dosa tersebut, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3. Pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3, atau saya baca mulai ayatnya yang pertama, Kejadian pasal 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari... Maaf saudara. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging.
tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Saudara kasih Tuhan, karena akibat dosa, maka manusia itu saudaraku melakukan segala satunya menurut keinginannya, menurut saudaraku dagingnya. Dan hari itu juga, waktu itu juga, Allah memutuskan bahwa manusia itu umurnya akan 120 tahun saja. Umurnya akan 120 tahun saja. Saudara kasih Tuhan, di sini Allah mulai berbicara tentang satu kondisi manusia, saudaraku, yang hidup dalam dunia ini, dan hidup mereka sudah dibatasi oleh Allah dalam dunia ini, saudaraku, secara global dunia hanya 120 tahun saja. Nah, saudara kasih Tuhan, 120 tahun dicanangkan Tuhan mulai saat firman Tuhan disampaikan. 120 tahun sudah dibatasi oleh Tuhan, dan itu saudaraku sudah dicanangkan Tuhan mulai saat firman yang keluar, yang diucapkan Allah dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-3. Jadi semua hidup dalam dunia ini akan berakhir di 120 tahun. Semua yang hidup dalam dunia ini, saudaraku, akan berakhir di 120 tahun. Mari kita buka kitab Imamat. Imamat pasalnya yang ke-25. Imamat adalah kitab ketiga dari Perjanjian Lama. Imamat pasalnya yang ke-25, kita membaca ayatnya yang ke-10. Imamat pasal 25 ayatnya yang ke-10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Ayat 11. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur. Sampai di situ, saudaraku. Jadi tahun yang ke-50 itu disebut tahun Yobel. Disebut tahun Yobel. Nah, 120 tahun sudah dicanangkan Tuhan umur manusia dalam dunia ini. Setiap, saudaraku, 50 tahun atau tahun yang ke-50 itu disebut tahun Yobel. Tahun Yobel. Nah, 120 tahun, saudaraku, dikalikan dengan 1 tahun Yobel 50 tahun, saudaraku, maka didapati angka 6.000 tahun. 120 tahun ditetapkan Tuhan, usia manusia dan yang hidup dalam dunia ini hanya 120 tahun. Tapi saudaraku, dari kondisi demikian Tuhan berkata bahwa setiap tahun yang ke-50, setiap tahun yang ke-50 itu disebut tahun Yobel. Nah, perjalanan manusia, saudaraku, 120 tahun itu, saudaraku, harus dikalikan dengan 50 tahun. 1 tahun Yobel 50. Maka saudara kasih Tuhan didapati angka 6.000 tahun. Didapati angka 6.000 tahun. Nah, kalau kita bicara angka 6.000 tahun, saudaraku, maka kita bicara, saudaraku, kehidupan dalam dunia ini. Dengan 6.000 tahun yang ada, 120 tahun Yobel, maka terjadilah 6.000 tahun. Nah, 6.000 tahun itu, saudaraku, dibagi menjadi 3 zaman. Zaman Bapa 2000 tahun, zaman Anak 2000 tahun, zaman Roh Kudus 2000 tahun. Berakhir dalam dunia ini, saudara. 6.000 tahun ditetapkan Tuhan untuk mengakhiri semua yang hidup dalam dunia ini. Mengakhiri yang hidup dalam dunia ini. Nah, bagaimana, saudaraku? Sedangkan Tuhan menjanjikan kehidupan kekal bagi kita. Kalau berakhir, saudara kasih Tuhan, 6.000 tahun, berarti mana janji Tuhan tentang Yohanes 3 ayat 16. Bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal,
supaya barang siapa yang percaya kepadanya, kepada anaknya saudaraku, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti saudaraku, kalau kita secara letterak saudaraku, kita membaca saudara kasih Tuhan dengan kondisi seperti ini berarti tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan setelah 6.000 tahun. Mari saudaraku, kita buka jawabannya dalam kitab Wahyu. Wahyu pasalnya yang ke-20. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-20. Kita membaca ayatnya yang pertama. Wahyu 20 ayatnya yang pertama. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya. Itu kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Nah, kasih Tuhan. Selain orang-orang saudaraku yang sempurna, yang menikah saudaraku, yang disingkirkan di padang gurun selama 3,5 tahun saudaraku. Berarti mereka itu tidak mati, tetapi mereka sempurna dan hidup. Nah, kasih Tuhan, ada yang disebut orang-orang yang mati dalam Tuhan. Saudaraku, yang mati dalam Tuhan dan mati dalam Tuhan saudaraku, mereka akan bangkit di kebangkitan yang pertama. Berarti saudaraku, ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian. Berarti saudaraku, 6.000 tahun saudaraku, itu akan menghentikan semua yang ada dalam dunia ini saudaraku. Semua yang hidup saudaraku, termasuk dunia ini saudaraku. Tetapi bagi mereka saudara Tuhan yang percaya, yang mati dalam Tuhan saudaraku, ada kebangkitan setelah kematian. Ada kehidupan kedua setelah kematian pertama, saudaraku. Setelah hidup yang pertama, saudaraku, lalu mati, saudaraku, meninggal, saudaraku, dan akan bangkit pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Akhir daripada 6.000 tahun. Berarti, saudaraku, kita harus tetap percaya dan yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nah, mari saudara kasih Tuhan. Itu bicara tentang 120 tahun masa akhir dari semua yang hidup dalam dunia ini. Saudaraku, sekarang kita masih ada sebagaimana ada. Oleh anugerah Tuhan, saudaraku, kita masih ada sebagaimana ada. Kita masih, saudaraku, beribadah. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita, saudaraku, harus mengerti bahwa perjalanan hidup ini, saudaraku, adalah satu kemurahan Tuhan. Dan harus kita isi, saudaraku. Dan harus kita isi. Nah, sebelum kita mencapai itu, saudaraku, mari kita lihat terlebih dahulu proses jatuhnya manusia, saudaraku, dalam dosa. Dan proses kehilangan apa yang harus menjadi bagian manusia itu. Roma pasalnya yang ketiga. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ketiga. Kita membaca ayatnya yang ke-23. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23. Karena semua orang telah berdosa. Maaf, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti, saudaraku, manusia itu, saudaraku, belum meninggal. Tetapi, saudaraku, mereka telah berbuat dosa. Dari Kejadian pasal 3. Dan terus, saudaraku, berbuat dosa sampai pasal yang ke-6. Allah memutuskan untuk menghentikan semuanya di 120 tahun. Nah, saudara Tuhan, Roma pasal 3 ayat 23 berkata bahwa
karena telah berbuat dosa, saudaraku, karena hidup dalam dosa, maka manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Kata kemuliaan itu, saudaraku, kembali kita dapatkan dalam bahasa Grekanya adalah doxa. Saudaraku, yang berarti kehilangan hadirat Allah. Manusia, saudaraku, tetap hidup, tetapi sejak Kejadian pasal 6, saudaraku, roh Allah tidak lagi diam. Berarti, saudaraku, tidak ada lagi roh Allah dalam hidup manusia. Tidak ada lagi, saudaraku, kemuliaan Allah dalam hidup manusia. Saudaraku, mereka telah kehilangan doxa, hadirat Allah. Kalau tadi, saudaraku, kita menyembah Tuhan, saudaraku, kita masuk dalam hadirat Allah, saudaraku. Karena Allah sedang memulihkan sesuai dengan janjinya. Tetapi, saudaraku, sejak manusia jatuh dalam dosa, saudaraku, mereka kehilangan doxa itu. Kehilangan kemuliaan Allah, saudaraku. Tidak bisa, saudaraku, masuk dalam hadirat Allah, saudaraku. Semuanya, saudaraku, hidup menurut daging. Hidup menurut, saudaraku, keinginan dan kemauan mereka sendiri, saudaraku. Nah, oleh karena itu, saudaraku, pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-23 tertulis demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, saudaraku, prosesnya manusia jatuh dalam dosa. Pasal 6, saudaraku, Allah mau mengambil, saudaraku, roh Allah. Dan, saudaraku, sejak itu manusia, saudaraku, kehilangan kemuliaan Allah. Tidak bisa, saudaraku, masuk dalam hadirat Allah. Dan, saudaraku, kalau, saudaraku, kasih Tuhan, manusia itu tidak menerima, saudaraku, kasih karunia Allah, yaitu hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, saudaraku, maka manusia, saudaraku, menuai upah dosa ialah maut. Akibat dosa, saudaraku, manusia kehilangan hadirat Allah. Karena, saudaraku, roh Allah diambil. Dan, saudaraku, tidak mengalami kemuliaan Allah. Dan kalau manusia, saudaraku, terus hidup dalam dosa, saudaraku, tidak menerima kemuliaan Allah, saudaraku, tidak menerima kasih karunia Allah. Maka, saudaraku, ketika dia, saudaraku, meninggal, saudaraku, maka upah dosa ialah maut. Ialah maut, saudaraku. Mereka tidak mengalami kebangkitan pertama setelah kematian. Nah, saudara kasih Tuhan, bersyukurlah, saudaraku, kita boleh menerima kasih karunia Allah, saudaraku, yaitu hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita boleh menerima kemurahan Allah, saudaraku, karena adanya Yohanes 13. Maaf, saudaraku, Yohanes 3 ayatnya yang ke-6. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi, saudara Tuhan, kehidupan kekal adalah pindah dari maut, saudaraku. Pindah dari upah dosa ialah maut, menerima kasih karunia Allah, saudaraku. Kasih karunia, saudaraku, yaitu Kristus Yesus yang mati bagi kita, saudaraku. Dan kita pindah dari maut itu untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Nah, sebelum kita menjalani itu, saudaraku, maka kita harus, saudaraku, menjalaninya terlebih dahulu dengan hidup kita, saudaraku, seperti yang ditulis dalam Roma pasalnya yang ke-6. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasalnya yang ke-6, kita membaca mulai ayatnya yang pertama. Roma pasal 6 ayatnya yang pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dia, bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah mati, telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, saudara kasih Tuhan, setelah kita menerima Yesus, saudaraku, dengan kasih karunia Allah, Roma 6 ayat 23, maka saudara kita pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Nah, sebelum, saudaraku, kita menerima hidup yang kekal itu, saudaraku, maka kita harus menjalani hidup ini, saudaraku, dengan menguburkan hidup kita yang lama. Saudaraku, kita kuburkan hidup kita yang lama, saudaraku, dan kita bangkit dengan hidup kita yang baru, saudaraku.
yang lama dikuburkan. Dalam apa? Dalam baptisan air. Jadi baptisan air saudaraku sama seperti Kristus yang mati saudaraku dan dikuburkan, dan dia bangkit dan dia hidup. Demikian pula saudaraku, segala dosa kita yang lama, segala hidup kita yang lama saudaraku, segala perbuatan kita yang lama, segala karakter kita yang lama saudaraku, segala sesuatu yang lama saudaraku, itu dikuburkan bersama dengan baptisan. Saudara kasih Tuhan, dan kita bangkit keluar dari kolam baptisan saudaraku, dan kita menjadi manusia yang baru. Dan saudaraku, kalau kita menjadi manusia yang baru, maka saudara Tuhan, 2 Korintus pasalnya yang kelima, 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17, 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17, tertulis demikian. Jadi siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menguburkan suatu hidup kita yang lama, kita bangkit saudaraku dan keluar dari kolam baptis saudaraku dengan hidup yang baru. Berarti saudaraku, kita adalah ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus saudaraku, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita harus saudaraku meninggalkan hidup kita yang lama, dan kita jalani saudaraku sebagai hidup kita yang menjadi manusia baru. Ciptaan baru saudaraku. Yang lama sudah mati, sudah dikuburkan saudaraku, dan kita bangkit dengan hidup yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, saudara kasih Tuhan. Setelah kita menjadi ciptaan yang baru, saudaraku, maka saudara Tuhan, kehidupan kita, saudaraku, adalah manusia yang di dalam Kristus. Ingat, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, saudaraku? Siapa yang dalam Kristus, saudaraku? Nah, Tuhan ingin, saudaraku, melanjutkan proses kehidupan kita, saudaraku, yang baru itu. Dengan apa? Kita hidup dalam Kristus. Ingat saudaraku, akibat dosa, maka roh Allah saudaraku keluar dari manusia saudaraku. Dan tidak lagi saudara kasih Tuhan, manusia itu menerima hadirat Allah. Saudaraku. Dan setelah Yesus datang saudaraku dan dia mati menebus dosa kita, maka saudara Tuhan, Allah kembali ingin memulihkan apa yang sudah hilang karena dosa. Yang pertama saudaraku, apa yang hilang karena dosa? Keselamatan. Saudaraku, selanjutnya kita menjadi manusia baru, kita menjadi ciptaan baru. Saudaraku, dan Allah ingin memulihkan Kristus di dalam kita. Oleh karena itu 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, Allah ingin saudaraku kita hidup dalam Kristus kembali. Hidup saudaraku dalam roh Allah. Allah saudaraku ingin memulihkan kembali saudaraku roh Allahnya saudaraku dalam hidup kita. Setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya. Nah, untuk itu saudaraku, maka kita saudara Tuhan harus menjalankan hidup kita yang baru saudaraku sebagai ciptaan baru dengan 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang kedua, kita membaca ayatnya yang pertama. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Haleluya. Jadi saya kasih Tuhan, hidup kita yang baru, suatu ciptaan baru adalah meninggalkan, membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, segala kedengkian, dan segala fitnah. Dan saudaraku, jadilah kita sama seperti bayi, saudaraku. Bayi yang selalu ingin, bayi yang baru lahir, saudaraku, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya, yang murni dan yang rohani, kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Haleluya. Jadi saudara kasih Tuhan, marilah kita saudaraku menjadi orang-orang yang sudah lahir baru. Dan kita menjadi seperti bayi yang baru lahir, saudaraku. Yang rindu selalu ingin akan air susu yang murni. Haleluya.
akan air susu yang murni dan yang rohani. Yang rohani, saudaraku. Yang murni dan yang rohani. Berarti kalau ada air susu yang murni, berarti ada air susu yang tidak murni. Dan kalau ada saudaraku dikatakan yang rohani, saudaraku berarti ada yang tidak rohani. Berarti saudaraku kalau yang tidak murni dan tidak rohani, saudaraku, maka kita dikatakan tidak akan bertumbuh. Tidak akan bertumbuh, saudaraku. Tidak bisa bertumbuh, saudaraku. Karena apa? Tidak murni dan tidak rohani. Jadi saudaraku, yang bisa membuat kita bertumbuh, saudaraku, adalah yang murni dan yang rohani. Haleluya. Nah saudaraku, agar kita saudaraku bertumbuh dan akhirnya kita beroleh keselamatan. Jerilah kita saudaraku untuk kita percaya kepada Yesus, tidak sia-sia kita beroleh akhirnya adalah keselamatan. Nah saudara Tuhan, setelah kita saudaraku meminum air yang susu yang murni saudaraku, dan yang rohani saudaraku, sampai di mana saudaraku kita harus meraih itu semua. Mari kita buka Efesus pasalnya yang keempat. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasalnya yang keempat. Kita membaca ayatnya yang ke-11. Efesus pasalnya yang keempat, kita membaca ayatnya yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi saya kasih Tuhan, kita saudaraku harus mempunyai target. Target saudaraku, setelah kita menjadi orang percaya, kita menguburkan hidup kita yang lama, kita bangkit dengan hidup kita yang baru, kita menjadi manusia yang lahir baru, kita menjadi manusia yang ciptaan baru, saudaraku. Maka saudara Tuhan, kita harus saudaraku mencari, mengisi saudaraku hidup kita agar kita bertumbuh saudaraku secara baik. Adalah dengan meminum air susu yang murni dan yang rohani. Saudaraku. Dan kalau kita sudah demikian, saudaraku, maka Alkitab menargetkan kita, saudaraku, dan membuat kita, saudaraku, harus mempunyai target. Bahwa sang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, saudaraku, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saudaraku, kita harus mempunyai target. Dan target yang harus kita miliki, saudaraku, adalah kepenuhan Kristus. Oh haleluya. Kepenuhan Kristus, saudaraku, harus kita punyai, harus kita miliki, saudaraku. Harus menjadi bagian kita. Nah, sang kasih Tuhan. Tadi, saudaraku, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan baru, saudaraku. Nah, siapa yang dalam Kristus, saudaraku? Dan kalau kita, saudaraku, sudah dalam Kristus, saudaraku, maka kita harus memiliki, mencapai kepenuhan Kristus. Itu, saudaraku, yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, dia memulai, saudaraku, dari proses ketika manusia jatuh dalam dosa. Sampai, saudaraku, dia mengambil roh Allah, saudaraku, dari manusia itu, saudaraku. Dan saudaraku, dipulihkan kembali, saudaraku, ketika Yesus datang dan mati bagi kita. Dan saudaraku, dipulihkan kembali, saudaraku, ketika Roh Kudus turun dalam dunia, saudaraku, dicurahkan ke dalam dunia ini, saudaraku. Saudaraku Tuhan, semua saudaraku Tuhan dipulihkan dan dipulihkan, saudaraku. Dan kita harus mencapai kepenuhan Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku Tuhan, setelah kita mencapai kepenuhan Kristus, saudaraku, maka kita saudaraku Tuhan, satu sama lain, saudaraku, kita harus menjadi satu. Menjadi satu. Ayat 14, ayat yang ke-14 sampai 16. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Haleluya. Mari saudaraku, kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Kita harus menerima kepenuhan Kristus. Sehingga saudaraku, kita yang menerima air susu yang murni dan yang rohani, saudaraku, tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan tipu manusia, saudaraku.
Tapi marilah kita boleh bertumbuh ke arah dia. Menjadi satu tubuh Kristus dengan setiap anggota tubuh yang ada. Saudara kasih Tuhan. Gereja lokal yang ada saudaraku. Dan semua orang saudara kasih Tuhan yang mengerti apa yang menjadi kerinduan Allah. Sebagai setiap orang percaya. Yaitu kepenuhan Kristus. Membangun saudaraku dirinya dalam kasih. Membangun saudaraku bagiannya dalam masing-masing saudaraku. Melayani bersama saudaraku. Bertumbuh bersama saudara kasih Tuhan. Kita sebentar lagi saudaraku akan menerima saudaraku pengajaran saudaraku, pemuritan. Nah saudaraku, disitulah saudaraku setiap anggota saudaraku akan saling saudara kasih Tuhan mengisi. Akan saling saudaraku belajar. Akan saling saudaraku mengajar saudaraku dan sebagainya saudaraku. Sehingga kita menjadi satu tubuh Kristus saudaraku yang bertumbuh ke arah Kristus. Yang adalah kepala dari semua itu. Saudara kasih Tuhan, kita masing-masing memenuhi diri kita masing-masing. Haleluya. Mari saudara kasih Tuhan. Hari ini kita akan menerima saudaraku perjamuan Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Dan saudara sebagai imam, sebagai kepala keluarga. Mari siapkan anggur yang sudah saudara terima. Yang dipersembahkan oleh Pak Yosi dan keluarga. Dan saudara kasih Tuhan, mari bapak-bapak sebagai imam. Saya undang semua bangkit berdiri. Dan kita datang pada Tuhan. Mari silakan berikan kepada anggota keluargamu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada siapapun yang ada dalam keluargamu. Dan juga bagi Anda yang seorang diri, mari Anda bersama dengan saya di mimbar ini. 2-3 orang sehati, saudara sehati dengan saya, maka Tuhan ada. Dan Tuhan hadir. Dan dia ingin berbuat sesuatu. Kalau saudara rindu untuk menerima air susu yang murni dan yang rohani, mari saudara kasih Tuhan, kita persiapkan diri kita saudaraku untuk kita datang pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Anda yang telah menerima roti yang dibagikan oleh imam, oleh siapapun, mari. Mari. Angkat roti itu tinggi-tinggi. Kita datang pada Tuhan. Percayalah, Yesus sudah mati untuk saudara dan saya. Dan dia rindu untuk kita hidup dalam dia dan dia hidup dalam kita. Menjadi satu tubuh Kristus. Haleluya. Ora batakaya la matakira masambara. Ora ratata matakaya na masikira matakira masakaya na matakira masakaya la matak. Ora rada batatakara masakana na kura masikira malama-lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kembali kami datang padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang singkat, yang sederhana, yang mengingatkan kami kembali bahwa kami harus mempunyai target Tuhan. Kami harus menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah memulihkan roh Allah dalam hidup kami, dan kami harus hidup dalam Engkau dan Engkau hidup dalam kami. Maka kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan tetap bersama dengan kami, Engkau akan menguasai kami, Engkau akan melindungi kami, Engkau akan memberkati kami, dan Engkau akan meluputkan kami dari segala titik layak tidak berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuduskan, sucikan kami Tuhan. Baik hamba-Mu yang memimpin, maupun Tuhan para imam Tuhan Yesus yang sudah menjadi imam pada pagi hari ini, maupun anggota keluarga yang ada Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami adalah satu tubuh Kristus yang kami siap Tuhan menerima tubuh-Mu Tuhan. Oleh kata Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan kami, layakkan kami Tuhan untuk menerima roti dan anggur ini Tuhan. Engkau juga kuduskan, sucikan Tuhan setiap roti yang kami akan makan, setiap anggur Tuhan yang kami akan minum Tuhan Yesus. Setiap darah-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Tuhan tolong semuanya, Engkau kuduskan, sucikan, dan Engkau meteraikan Tuhan dengan firman-Mu, sehingga roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah-Mu, dan kami Tuhan menerima berkat daripada Tuhan, karena Engkau sudah mati bagi kami. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan terima Tuhan, tubuh-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, lalu ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Kita lanjutkan, kita telah makan tubuh Kristus. Mari kita saatnya Tuhan, kami akan meminum Tuhan darah-Mu. Mari saudara kasih Tuhan. Demikian pula yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali mau meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Perjanjian baru untuk kami Tuhan Yesus. Bahwa kami hidup dalam Engkau dan Engkau hidup dalam kami. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Kembali Tuhan hamba-Mu datang padamu, membawakan dan menyerahkan Tuhan kawanan domba dan umat-umat tebusan-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Baik dalam kota, di luar pulau, di luar daerah maupun di luar negeri. Engkau tetap Tuhan Immanuel bersama dengan mereka. Mari Tuhan Engkau sertai mereka, Engkau lindungi mereka, dan Engkau kuasai mereka Tuhan. Kehidupan mereka, kesehatan mereka, keluarga rumah tangga mereka, usaha mata pencarian pekerjaan mereka, perusahaan, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka, home industry mereka, pabrik-pabrik mereka, apapun Tuhan yang mereka olah di sana Tuhan. Oh, apapun adonan yang mereka buat. Mari Tuhan Kau mengurapi tangan-tangan tersebut. Demikian pula Tuhan usaha online mereka juga diberkati oleh Tuhan. Setiap perjalanan yang mereka lakukan dengan setiap kendaraan mereka tumpangi, kawali dengan pasukan malaikat Tuhan, tibakan dengan selamat tempat tujuan mereka, dan juga kembalikan dengan selamat di tengah-tengah keluarga yang ada. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, berkat-Mu juga Tuhan Yesus. Atas anak-anak-Mu Tuhan yang kembali Tuhan Yesus akan belajar online Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau tetap memberikan semangat kepada mereka untuk tetap Tuhan belajar akan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka. Mereka tetap semangat Tuhan, rajin Tuhan Yesus. Oh, tidak mengeluh Tuhan, tapi mereka akan belajar dengan semangat, mengerjakan setiap soal dengan semangat, dan juga mengerjakan setiap soal dalam ulangan dengan semangat Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Dan apabila Tuhan Yesus anak-anak-Mu Tuhan yang akan menjalani Tuhan Yesus, oh, studi online Tuhan. Mereka mahasiswa-mahasiswa yang ada, mari Tuhan Engkau tetap bersama dengan mereka, Engkau tetap mengurapi mereka, Engkau juga Tuhan memberikan semangat kepada mereka untuk boleh menjalani Tuhan studi online ini Tuhan. Setiap mata kuliah yang mereka terima, mereka dapat mengerti dan mengerjakan dengan baik, dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demikian pula Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi negara kami Tuhan. Negara Indonesia yang kami kasih dan Tuhan kasih. Mari Tuhan Yesus, Tuhan mendengar, Tuhan tahu bagaimana Tuhan doa hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu Tuhan yang berdoa untuk negara ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menguasai Tuhan tanah negara ini Tuhan. Dan Engkau memberkati negara ini Tuhan. Engkau luputkan Tuhan dari segala tidak layak, tidak berkenan di hadapan-Mu. Melainkan Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang melindungi. Demikian pula Tuhan khususnya untuk kota Tangerang Selatan. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, di tengah-tengah pandemi yang ada, kami tetap percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada setiap warga yang ada. Sehingga Tuhan Yesus Tuhan Yesus boleh menjaga protokol dengan protokol kesehatan Tuhan, dan Engkau akan bertindak dan Engkau akan melindungi setiap warga yang ada, dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Tangan-tangan seluruh pekerjaan Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, mari Tuhan Yesus, mereka sudah memberi juga Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, perbendaharaan Allah yang melimpah dicurahkan ke dalam ribaan mereka, sehingga apa yang mereka tabur, mereka tuai sesuai dengan janji Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demikian pula Tuhan Yesus, Engkau basuh mereka dengan bilur-Mu, bagi mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu, mereka memerlukan bilur-Mu, Engkau basuh mereka, dan Engkau sembuhkan mereka, dan Engkau pulihkan kekuatan kesehatan mereka. Bangunkan kembali Tuhan, bangkitkan kembali Tuhan, dan tumbuhkan kembali imun-imun tubuh mereka Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Mereka boleh saling mengasihi, saling melakukan kewajiban sebagai suami istri, maka mereka Tuhan akan merasakan Tuhan Yesus bagaimana kasih itu bekerja atas hidup mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dengan demikian saudara kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pengiringan dan kuasa daripada Roh Kudus yang dinyatakan mulai saat pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang di rumah bersama dengan keluarga menerima berkat ini berkata amin. Tuhan memberkati. Jesus my Savior.